Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jihan Febrianti. Saya Laila Mirina Zahra. Dan saya Dira. Kami dari kelas 12 Farmasi 2, kelompok Pantapu Jiwa, akan mempresentasikan tentang sediaan steril. Oke teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak apa gambar ini? Ya betul, ini adalah sediaan injeksi. Nah, sediaan injeksi ini cara pemakaiannya itu dengan cara disuntikan gitu. Nah, sediaan injeksi ini termasuk ke dalam sediaan steril gitu. Nah, apa sih sediaan steril itu? Oke, sediaan steril yaitu sediaan terapeutis yang bebas dari mikroorganisme, baik itu secara vegetatif atau dari bentuk sporanya, baik patogen atau non patogen. Nah, jadi sediaan steril itu harus benar-benar bersih gitu. Harus 100% bersih. Itu namanya juga sediaan steril gitu. Jadi harus benar-benar bersih, murni gitu. Ngerti ya, teman-teman? Oke, selanjutnya, apa saja sih yang termasuk ke dalam sediaan steril ini? Yang pertama, ada sediaan parenteral volume besar. Maksudnya, ukuran volumenya itu atau ukuran isinya itu banyak gitu. Seperti infus. Tahu kan infus? Nah, ada infus NaCl, infus laktat, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, ada sediaan parenteral volume kecil. Maksudnya, sediaan parenteral volume kecil ini, ukuran volumenya atau ukuran isinya itu kecil gitu atau sedikit. Seperti contohnya ada injeksi. Tahu kan injeksi? Tadi udah dijelaskan. Oke, yang ketiga ada sediaan mata seperti tetes mata atau salep mata. Nah, kenapa sih sediaan steril ini harus benar-benar bersih gitu, harus benar-benar murni, harus terhindar dari terbebas dari mikroorganisme gitu. Kita ambil ilustrasi saja dari sediaan yang ketiga yaitu sediaan mata ya. Nah, pada saat mata kita terkena debu gitu, otomatis kita akan merasakan keperihan gitu karena ada debu yang masuk atau berbagai benda-benda lain yang masuk ke dalam mata kita. Nah, sedikit debu saja akan mengakibatkan perih gitu. Makanya sediaan steril ini harus benar-benar bebas dari segala mikroorganisme gitu, teman-teman. Sudah ngerti ya? Nah, sediaan steril ini diberikan dengan cara menyuntikkan obat di bawah kulit atau melalui satu atau lebih lapisan kulit atau membran mukosa. Kemudian yang sangat tinggi pada sediaan steril ini harus sangat-sangat diperhatikan. Gitu, teman-teman. Ngerti ya? Oke, selanjutnya ada rute pemberian parenteral. Rute pemberian parenteral ini maksudnya rute penyuntikan gitu, cara menyuntikannya itu. Nah, yang pertama ada intramuskular. Nah, intramuskular ini pertama yang paling dalam gitu, penyuntikannya itu pertama paling dalam, yang paling dalam gitu intramuskular ini. Nah, yang kedua ada intravena. Intravena ini kedua yang paling dalam setelah intramuskular. Nah, yang ketiga ada subkutan. Subkutan ini tidak dalam, tidak juga deet gitu, tengah-tengah lah imbang gitu. Nah, yang keempat ada intradermal. Nah, intradermal ini penyuntikannya itu paling deet gitu, tidak dalam gitu, paling apa sih deet gitu, tidak jauh-jauh amat gitu. Nah, itu jadi itu ada 4 gitu. Oke, ada beberapa ilustrasi dalam penyuntikan. Kata si A, sus jangan dalam-dalamnya nyuntiknya, bu, jangan dalam-dalamnya nyuntiknya. Tadi gua disuntik dalam banget, sakit tahu. Kalau kemarin gua disuntiknya itu deet gitu, gak dalam-dalam amat gitu, jadi gak sakit, cuma cus udah keluar gitu. Kemarin saya dalam banget disuntiknya itu. Nah guys, itu ada beberapa ilustrasi dalam penyuntikan gitu. Ingat, penyuntikan itu tidak asal sembarangan asal tusuk gitu, karena penyuntikan itu ada rute pemberiannya gitu, tergantung obat yang akan diberikannya. Misalnya obat A akan diberikannya itu secara intravena, obat B harus diberikannya itu secara intramuskular gitu, teman-teman. Jadi kalau disuntik jangan protes lagi ya, oke? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Laila Merin. Persyaratan sediaan steril. Yang pertama, harus aman dipakai, tidak boleh menyebabkan iritasi atau efek toksis. Yang kedua, jika berupa larutan, harus jernih. Yang ketiga, sebisa mungkin isohidris, yaitu mempunyai pH 7,4 agar tidak terasa sakit dan penyerapannya optimal. Selanjutnya, sebisa mungkin isotonik, yaitu mempunyai penekanan osmos sama dengan penekanan osmos pada darah atau cairan tubuh agar tidak terasa sakit dan tidak menyebabkan hemolisa. Selanjutnya, harus steril, bebas dari pirogen, dan yang terakhir tidak berwarna, kecuali memang zat berkhasiatnya berwarna. Sifat sediaan steril. Yang pertama, jika obat tidak stabil di dalam larutan, dibuat secara bubuk kering atau suspensi. Yang kedua, jika obat tidak larut di dalam air, dibuat secara suspensi air atau di dalam larutan minyak nabati. Nah, yang ketiga, jika larutan yang diinginkan dipakai garam yang mudah larut. Dan yang terakhir, obat yang larut di dalam air mudah diabsorpsikan daripada obat yang larut di dalam minyak. Nah, selanjutnya zat pembawa sediaan steril dibagi menjadi dua, yaitu zat pembawa air dan zat pembawa bukan air. Nah, zat pembawa air terdiri dari aqua pro injection, injeksi NaCl, injeksi glukosa, dan injeksi NaCl compositus. Nah, kalau yang zat pembawa bukan air yaitu minyak nabati, gliserin, terus polyethylene glycol, propylene glycol, dan alkohol.
disuntik dengan pembawa minyak, tidak boleh disuntikan secara intravena, harus secara intramuskular. Metode-metode sterilisasi dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sterilisasi uap atau lembab panas. Yang kedua, sterilisasi panas kering. Yang ketiga, sterilisasi dengan penyaringan. Yang keempat, sterilisasi dengan gas. Dan yang kelima, sterilisasi dengan radiasi pengionan. Obat dosis ditempatkan dalam wadah-wadah berikut. Yang pertama, dalam wadah dosis tunggal, dan yang kedua, dalam wadah dosis berganda. Etiket sediaan steril terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, nama sediaan. Yang kedua, cara pemberian. Yang ketiga, informasi penyimpanan dan tanggal kadaluarsa. Yang keempat, nama pabrik atau penyalur. Yang kelima, nomor lot atau batch pembuatan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.